Saya izin pakai slide saya yang lama ya, jadi slide tahun lalu, tapi nggak apa-apa, materinya memang masih sama. Ya, jadi nama mata kuliahnya Server Administration, bahasa Indonesianya administrasi server, kan gitu doang ya. Ya, administrasi ya kayak front office ya, jadi semuanya kamu yang atur. Mau apapun, mau siapapun yang datang, kamu yang handle. Ya, pembukuan, keuangan, pencatatan, apalah ya, hal-hal yang berkaitan dengan itu. Bedanya, objeknya adalah server. Jadi dari nama mata kuliah aja udah tahu nih mau ngapain. Ya, Pak, server itu apa? Nih. Jadi benda ini ada di sini biar gampang dosennya ngajar. Jadi dia ada cuma untuk ditunjuk aja, enggak ya? Ya, jadi administrasi server berarti kamu ngurusin servernya. Ya, bahasa Bali ini ngayahin server. Ya, mulai dari semua instalasi, kelayakan, lalu sampai dia bisa melayani si klien. Server itu kan kata dasarnya serve. Ya, serve itu artinya melayani kan. Ya, jadi komputer ini ada nanti terhubung dengan komputer-komputer yang lain yang disebut dengan klien. Ya, jadi ini dia punya layanannya, dia melayani komputer yang lain. Itu komputer server. Ya, kamu pernah main game online? Ya, ada sebutan server kan? Ya, saya main Dota, ada server di Singapura. Ya, lalu kan ada ping. Ya, artinya apa? Jadi komputer saya connect sama server Dotanya Singapura. Ya, jadi ke 10 player itu connect-nya ke Singapura. Sehingga hero-hero kita ketemu di Singapura. Bisa dibayangin ya? Ya. Jadi game Dota tuh ada di klien, ada juga di Singapura. Ya, Mobile Legends, Free Fire semua sama ya. Analoginya kayak gitu. Ya, kalau Singapura down, apa yang terjadi? Kita nggak bisa main Dota, atau bisa tapi mainnya di Jepang. Konsekuensinya apa? Pingnya tinggi. Ya iya, Jepangnya jauh kan. Ya, kamu buka SADS. SADS itu aplikasinya ada di HP-mu. Ya, ada server SADS. Di server SADS lah tuh semua jadwal mata kuliah, NIMU, sudah lulus berapa SKS, dosen PA siapa, pengajuan, pembayaran, dia semua yang pegang. HP-mu cuma ngirim-ngirim data doang. Ya, cek jadwal. Jadwalku mana? Ini jadwalmu. Ya, mau bayar? Oh, ini nomor rekeningnya. Berapa bayarnya? Segini rupiah. Ini servernya. Ya, jadi komputer server itu analoginya kayak gitu. Jadi dia melayani si klien. Ya, hari ini hampir semuanya klien server. Apapun yang kamu lakukan, main game, dengar YouTube, buka TikTok, akses Instagram, itu kan semua server-server orang. Ya, semua itu server orang, buka email semuanya. HP-mu cuma kliennya doang. Ya, jadi inilah komputer server. Jadi di mata kuliah ini kamu akan mencoba main-mainan itu. Ya, jadi gimana bikin servernya, kalau web server kayak gimana, kalau download file kayak gimana, nginstalnya gimana, dan macam-macam. Ya, jadi mata kuliah ini kerjanya kayak gitu. Ya, mata kuliah ini kerjanya kayak gitu. Ya, jadi komputer server itu komputer yang gede, biasanya segini ya, ini masih kecil sih. Ya, komputer yang gede, nanti kenapa dia gede, itu ada penjelasan di belakang di berikutnya. Ya, jadi dia memang gede besar karena memang kerjaannya banyak. Ya, sederhananya dia harus melayani banyak orang. Ya, dia harus terhubung dengan banyak orang sehingga bentuknya besar. Ya, biasanya yang bikin bentuknya besar karena kita harus naruh hard disk banyak. Sama colokan LAN-nya banyak. Ya, sama colokan LAN-nya banyak. Itu yang bikin bentuknya ngembang. Itu yang bikin bentuknya ngembang. Prosesornya tetap kecil, ya. Yang bikin gede itu hard disk, colokan LAN. Ya, sama dia butuh sirkulasi udara yang bagus. Ya, makanya memang sengaja dibongsorkan. Itu yang akan kita pelajari selama 16 pertemuan. Ya, itu yang akan pelajari kita selama 16 pertemuan. Ya udah, ini sama.
sama juga ya. Jadi nanti buat user ada security, ada backup, ada troubleshooting, ada update. Nah, server administration, nama orang yang kerjanya nanti admin server. Ya, admin server. Jadi di dunia jaringan komputer, networking itu ada banyak lagi pekerjaan. Jadi nggak hanya tukang krimping yang naik tiang itu aja. Ya, nggak hanya bagian krimping yang naik tiang itu aja. Pak, apakah bagian krimping naik tiang itu tidak admin server? Belum tentu. Ya, kita bagi-bagi job. Ya, ada bagi-bagi kerjaan. Admin server ya kerjanya di server doang. Ya, dia tidak ngerimping-ngerimping. Ya, dia tidak ngurusin kliennya. Jadi bisa dibilang hampir 24 jam di ruang server. Ya, atau di remote-remote. Giliran nggak bisa di remote, stres. Ya, jadi dia memang bertugas merancang, membangun, merawat, lalu mengembangkannya sesuai kebutuhan. Ya, kira-kira kayak gitu. Ada perbaikan terjadwal, yang paling penting sih memastikan keadaan server. Ya, juga membantu pekerja lainnya. Ya, jadi yang tidak kalah penting adalah si admin server ini mampu ngomong sama orang yang nggak paham server. Pertanyaan yang paling simpel, ya, Pak, kenapa ya setiap awal bulan kok saya lelet akses web kantor? Ya, misalnya gitu. Ya. Orang server nggak mungkin menjawab, iya karena dari traffic yang masuk ya sekian megabyte, ya itu melalui kabel yang ini, nggak ngerti, ya. Nggak ngerti. Jadi harus bisa menjelaskan dengan bahasa yang memang orang awam bisa dipahami. Itu maksudnya membantu pekerja lainnya. Ya, termasuk menambah pengguna, ganti password, backup, adaptasi teknologi baru, konfigurasi. Ya, tahun 2022 ada 1.000 mahasiswa masuk. Ya, gimana caranya biar 1.000 mahasiswa ini available di SADS? Itu kerjaan si admin server. Ya. Kalau ada mahasiswa lupa password SADS, pengen login, ya gitu misalnya. Dia yang reset passwordnya. Ya. Lalu juga tidak mungkin yang tidak dilakukan adalah backup. Ya, mati listrik, siapa tahu nanti ada apa ya, hal-hal yang tidak diinginkan, gimana caranya biar server ini tetap tersedia. Itu juga kerjaannya dia. Ya. Di Instaki sudah berlaku hal itu. Jadi yang ngurusin server dan yang ngatur lab kayak gini sudah beda orang. Ya, jadi ketika servernya ada gangguan, bukan teknisi yang itu yang dipanggil, bukan yang handle lab ini. Ya, bukan juga yang ngurusin wifi, bukan. Jadi sudah terbagi. Ya, yang ngurusin server aja, yang ngurusin jaringan aja. Kayak gitu. Ya, kamu mungkin sudah biasa atau sudah terbiasa dengan yang handle jaringan. Ya, sehingga di mata kuliah ini kamu akan dikenalkan gimana yang handle servernya. Ya, kira-kira kayak gitu. Nah, ini yang tadi ya. Jadi tidak hanya bekerja dengan mesin, admin server harus bisa bekerja dengan pekerja lainnya, utamanya yang nggak paham ya.